Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari listrik dinamis yang kemarin kita sudah bahas tentang hukum Ohm. Saat ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Kita buka materinya, kelanjutannya. Ini. Kemarin kita sudah membahas bahwa hukum Ohm I sama dengan V per R dipengaruhi oleh Rho L per A, berikut juga dengan contoh soalnya. Kemudian ada daya listrik itu P, V sama dengan V kali I. Kemudian kalau V-nya disubstitusi dengan V sama dengan I kali R, berarti I-nya jadinya I kuadrat kali R. Terus kemudian bisa juga V kuadrat per R. Jadi kalau saya ulang lagi, V I, V-nya dengan V, berarti dia substitusi jadinya I kali R kali I, jadinya kuadrat kali R. Ini untuk P. Terus kemudian jika kita mensubstitusi nilai I, jadinya I-nya diganti. Nanti ini jadi kalau I-nya V per R, jadinya samaannya P sama dengan V kali I. V kali I V per R, jadinya V kuadrat per R. Ini untuk daya. Kemudian selanjutnya adalah tentang energi. Energi listrik. Untuk yang energi listrik, besarnya W sama dengan P kali T. Saya share dulu materinya. Nah ini, besarnya W itu sama dengan V kali I kali T. V kali I itu kan sama dengan P kan, jadi W itu sama dengan P T. P-nya adalah V kali I kali T. Kalau mau disubstitusikan nilainya dengan I kuadrat R sudah bisa, jadinya W sama dengan I kuadrat kali R kali T, atau W sama dengan V kuadrat per R kali T. Seperti itu. Nah, ini jadi energi listrik W sama dengan P kali T. Kalau P-nya di substitusi menjadi V kali I, berarti V kali I kali T, kemudian W-nya kalau mau dirubah dengan ini I kuadrat kali R juga bisa, atau V kuadrat per R juga bisa. Biasanya untuk soal tentang daya listrik dan energi listrik itu diterapkan pada hukum Kirchhoff 2 yang akan kita pelajari kali ini. Sebelumnya saya review dulu tentang hukum Kirchhoff 1 pada waktu kita belajar di SMP biasanya. Jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Jadi kalau misalnya ini ada gambar seperti ini, kita lihat panahnya yang masuk siapa. Berarti yang masuk adalah I1, I2, I3.
yang keluar adalah I4 sama I5. Jadi nilainya sama. Jadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 plus I2 ditambah I3 sama dengan I4 plus I5. Sebatas itu aja. Ini yang paling penting di listrik dinamis, yaitu tentang hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 itu berlaku untuk rangkaian tertutup. Jadi ada beberapa aturannya, ini saya bacakan dulu. Di dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik GGL-nya itu dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Berarti kalau rangkaian seperti ini, rangkaian tertutup, berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Seperti ini. Jadi sigma E, di sini kan ada E kan? Ini E, ada E1 sama E2. Jadi kan sigma I kali R kan juga V kan sebenarnya. Jadi sigma E, sigma V sama dengan 0. Kalau E itu kan GGL, kalau misalnya yang V itu tegangan. Terus kita ada beberapa catatan arah loopnya. Ini namanya loop. Jadi kalau misalnya di hukum Kirchhoff itu nanti akan kita pelajari satu loop sama dua loop. Ini yang satu loop. Satu loop itu biasanya digunakan untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian ini berapa. Tuh. Kemudian kalau yang dua loop nanti pengerjaannya ada sendiri-sendiri. Jadi setelah ini saya bahas. Tapi ada beberapa catatan yang harus dipahami, yaitu yang pertama, I positif jika arus mengalir searah dengan putaran loop. Ini nanti ada loop, nanti saya ajari caranya membuat loop. Kemudian yang kedua adalah I negatif jika arusnya berlawanan dengan arah putaran loop. Jadi kalau misalnya arah loopnya seperti ini arah loopnya. Ini arah loopnya ke sana. Kemudian I-nya akan bernilai positif jika arus mengalir searah putaran loop. Berarti kan kalau ini ada E1 sama E2. E2 akan misalnya E1 lebih besar daripada E2. Jadi kan arus mengalir ke sana kan ini. Jadi arus mengalir ke sana, maka I-nya positif. Kalau arus mengalir dari sini berarti berlawanan dengan loop, berarti dia I-nya negatif. E bernilai positif saat ketemu positif. Nih. Jadi E-nya bernilai positif saat ketemu positif, dan E bernilai negatif jika ketemu negatif. Untuk contoh soalnya, kalau menggunakan langsung contoh soalnya lebih mudah. Jadi saya jelaskan dulu tentang satu loop. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff yaitu sigma GGL, sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan dengan R itu sama dengan 0. Ini untuk yang pertama yaitu rangkaian satu loop. Nah, jadi seperti ini untuk aplikasi dari hukum Kirchhoff 2. Nah, ini misalnya ada suatu rangkaian, kita beri simbol, ini ada R1, ini ada E1, ini ada E2, ini adalah R2, R3, R4. Nah, langkah yang pertama, biasanya pada soal-soal pada rangkaian satu loop ini, kita
kita diminta untuk mencari nilai R. Langkah-langkah untuk mengerjakannya, yang pertama adalah menentukan loop. Arah loop. Menentukan arah loop. Arah loop, catatan untuk menentukan arah loop adalah cari yang nilai E-nya itu lebih besar. Jadi kalau misalnya ada E1 sama E2, kalau misalnya yang E1-nya lebih besar, ini dengan catatan saya tulis di sini E1 lebih besar daripada E2. Kalian sebenarnya boleh, kalau misalnya loopnya dari arah E2 dulu atau E1 dulu terserah, tapi yang jelas lebih enak kalau misalnya nilai arah loopnya ini sama dengan arah E yang besar. Jadi kalau misalnya ini lebih besar, kita gunakan nilai GGL-nya, arah GGL-nya keluar dari E1. Jadi arahnya ke sana. Ini arah loopnya. Menentukan arah loop. Jadi kalian boleh, kalau yang satu loop itu arahnya bebas, tapi nanti ada kalau yang dua loop tidak bisa bebas. Jadi kalian boleh mau dari E1 dulu atau E2 dulu, tapi lebih baik menggunakan yang nilai E-nya lebih besar, sehingga nanti arahnya sama. Arah arus sama arah loopnya sama nanti seperti itu. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan arah loop. Yang kedua adalah menuliskan komponen-komponen dalam rangkaian ini dalam hukum dua Kirchhoff. Menuliskan semua variabel hukum dua Kirchhoff. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis rumusnya, saya tulis saja. Jadi sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kita lihat arahnya. Tadi sudah saya berikan catatan bahwa jika arah loop ketemu dengan E, kalau dia ketemunya pada suhu positif, maka dia nilainya adalah positif. Saat dia ketemu suhu negatif, maka nilainya adalah negatif. Jadi kalau misalnya arah loopnya seperti ini arah loop, jadi kan dia jalan di sini, jalan, kemudian dia ketemu E2. E2 berarti di suhu negatif. Berarti ditulis min E2, kemudian jalan lagi, ketemu lagi negatif. Berarti min E1 ditambah, karena ini arah loopnya sama dengan arah arusnya, karena dia kan E1 yang besar, maka langsung terus ditambah. Kemudian I-nya, karena dia dalam satu rangkaian, pasti I-nya sama. I ditulis kali R-nya, berarti R totalnya di sini ada R1 sampai R4. Sama dengan 0. Seperti ini. Jadi tinggal memasukkan nilainya aja. Ini sudah ada. Jadi ini ada E2-nya sudah ada nilainya, ini sudah ada nilainya. Ini masih ada, semuanya ada nilainya. Nanti nilai E pindah ke ruas kanan, nilai R-nya sudah ada, berarti I-nya tetap sama aja. Sigma E2 plus E1 per R1 plus R2 plus R3 plus R4. Ini adik sudah ketemu nilai I-nya. Biasanya juga, maka ini I-nya sudah ketemu.
biasanya juga setelah I-nya ketemu, kita diminta untuk mencari besarnya V pada masing-masing komponen. Misalnya V ini ada saya buat titik A, B, C, D, A, B, C, D. Misalnya, berapa nilai tegangan pada titik BC? Titik BC. Kalau titik BC, itu kita bisa mencarinya dengan jalan yang panjang dan jalan yang pendek. Kalau jalan yang panjang berarti dia cukup ini. Jalan yang pendek cukup menggunakan R2. Berarti I-nya ketemu kali R2. I-nya ketemu kali R2 ini sudah selesai. Bisa juga kalian menggunakan yang panjang B ke C melalui ini. Melalui sini juga bisa. Harusnya nilainya sama. Jika benar perhitungannya, nilainya sama. Tapi lebih enak ya kita menggunakan yang jalan pendek. Ini yang jalan pendek, kan ada yang jalan panjang. Selanjutnya untuk yang rangkaian dua loop, misalnya nah seperti ini. Jadi di sini saya beri nilai. Ini ada E1, E2, E3. Ini ada R1, R, ini ada dua aja. Ini R3, ini R4, ini ada R5. Langkah yang pertama, sesuai dengan ini, menentukan arah loop. Nah, arah loop untuk rangkaian dua loop kita bisa menentukan sama caranya, yaitu kita lihat dulu siapa yang nilainya paling besar. Jadi arah loop itu arahnya itu spesial. Jadi kayak seperti ini arah loopnya. Pilihannya bisa seperti ini. Ini pilihan pertama. Pilihan keduanya masuk. Ini. Jadi kayak memutar itu. Jadi kalau kita bisa seperti ini atau seperti ini. Jadi pilihan yang pertama seperti ini. Dilihat dulu. Kalau misalnya kita menggunakan yang seperti ini, berarti nilai E pada di tengah ini dia lebih besar. Kalau E-nya E2-nya lebih besar, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Tuh. Kalau ininya lebih besar, dua-duanya lebih besar, atau salah satunya lebih besar, kita lebih enak menggunakan yang kedua. Jadi tetap diupayakan kita menentukan arah loopnya itu berdasarkan nilai GGL yang lebih besar. Misalnya ini, misalnya saya tulis nilai E2 lebih besar daripada E1 dan E3. Jadi saya menggunakan arah loop yang ini. Jadi saya buat sana. Ini langkah pertama adalah membuat arah loop. Yang kedua,
Yang kedua adalah menentukan arah arus. Menentukan arah arus. Pada gambar ini kan ada, saya tulis dulu, loop 1. Ini ada loop 2. Jadi karena dia keluar ke sana, otomatis kita buat arah aja sini. Ini arah keluar, kemudian kan dia masuk ke R2 ke loop 1 sama loop 2. Jadi ini ada jadi ini saya tulis adalah I2, ini adalah I3, ini adalah I1. Jadi arahnya ke sana, keluar ini adalah I2, terus kemudian keluar menjadi I3 sama I1. Kalau dibuat persamaan jadinya I2 itu sama dengan I1 ditambah dengan I3. Nih, ini persamaan yang wajib ada. Ini kita sebut dengan persamaan 1. Terus yang kedua, yang ketiga, menguraikan masing-masing loop. Masing-masing loop. Kita lihat yang pertama. Kita tinjau yang loop 1. Nah, loop 1 kita lihat loop 1 berarti kita abaikan yang loop 2. Kita lihat loop 1 dulu. Loop 1 dia kita gunakan hukum 2 Kirchhoff-nya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Kalau dari sini dari sini keluar berarti dia memberi sampai ke sini ketemu plus E1 plus E1, kemudian dia jalan lagi ketemu min E2 ditambah satu kan mestinya kita lihat dari sini ini ada I2 sama R2. I2 kali R2. Ada lagi di sini ada I1. I1 itu dia sama dengan ada R1 sama R5. Jadi I1 R1 ditambah I1 R5 sama dengan 0. Itu. Jadi ini persamaannya. Jadi plus kalau saya sederhanakan I2 R2 ditambah I1 R1 plus R5 sama dengan 0. Ini kita gunakan sebagai persamaan kedua. Kemudian loop 2-nya ke arah sana, ketemu berarti dia plus E3 kemudian ada min E2 tambah I2 kali R2 ditambah I3 kali R3 ditambah I3 kali R4 sama dengan 0. Saya sederhanakan. Sama dengan 0. Jadi ini kita menggunakan persamaan 3. Jadi kita minimal harus memiliki persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, biasanya kita akan sama seperti loop 1, kita
kita diminta untuk mencari biasanya I di R5 berapa, I di R2 berapa, I-nya di sini berapa, I di masing-masing hambatan itu berapa. Kalau kita sudah memiliki persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, nanti kan pasti ada angkanya. Jadi di sini ada I2 R2, ada I2 R2. Jadi ini nanti intinya kedua persamaan pada dua loop ini kita kerjakan menggunakan cara eliminasi. Ini sebenarnya lebih enak kalau kita langsung menggunakan soalnya langsung. Kalau seperti ini nanti kita masih mereka-reka. Saya berikan langsung soalnya. Jadi intinya cuma seperti itu aja. Loop 1 sama loop 2. Atau 2 loop, 1 loop. Nah, ini untuk soal yang nomor 5. Soal yang nomor 5 kita bahas. Soal nomor 5 ini tentang rangkaian satu loop. Ini ada 2 ohm, 5 ohm, 5 ohm. 2 ohm, 5 ohm, 5 ohm. Satunya ada 12 volt sama 6 volt. Ini 6 volt, ini ada 12 volt. Titiknya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Pertanyaannya, tentukan daya listrik disipasi pada hambatan M2. Ini pada hambatan M2 ditanyakan nilai P-nya berapa. Ini kan kita sudah tahu nilai rumusnya P I kuadrat C kuadrat per R atau I kuadrat kali R. Nah, sekarang kita bahas langkah yang pertama. Kita lihat ada 6 volt sama 12 volt, berarti lebih besar 12 volt. Jadi kita buat analognya dari 12. Nih, dari 12. Analog selesai. Yang kedua buat persamaannya. Berarti sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sigma E nya jalan dari 12 volt sana ketemu positif 16, berarti plus 6 kan 16. Plus 6 jalan lagi ketemu negatif 12. Ditambah sigma nggak usah, langsung aja I dikali dengan R nya ya, karena dia satu loop, R nya pas I nya masih sama, berarti R nya ada 5 tambah 2 tambah 5 tambah 2 tambah 5 sama dengan 0. 6 kurangi 12 6 ditambah 10 12 I sama dengan 0, berarti 12 I sama dengan 6. I nya ketemu 1/2 ampere. Udah ketemu. Berarti I-nya 1/2. Ditanyakan P pada 2 ohm. P I kuadrat kali R. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. I kuadrat kali R. I-nya sudah diketahui, berarti dia setengah.
R-nya adalah 2. 1/4 kali 2. Jadi jawabannya adalah 1/2 buat. Tuh. Jadi gampang. Hanya seperti itu aja. Terus untuk soal selanjutnya tentang hukum 2. Hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton sih. Hukum 2 Kirchhoff ada di soal, saya pilihkan yang gampang. Soal nomor 10. Sama untuk menentukan daya listrik pada hambatan R2. Kita diminta untuk mencari P pada R2. Ini P berapa? Ini. Nah, cara pengerjaan yang pertama adalah menentukan arm loop. Jadi kan di sini ada 12, ada 15, ada 6. Otomatis kan loopnya kita buat yang loop yang seperti ini, masuk ke dalam. Jadi dari sini kita buat seperti ini. Nah, ini saya tulis loop 1, ini saya tulis loop 2. Kemudian kita buat di sini karena R1, berarti sini saya tulis I1. Ini ada R3, berarti I3. Di sini masuk I2. Berarti persamaannya adalah I2 sama dengan I1 plus I3. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua kita lihat dari loop 1. Loop 1. Loop 1 itu berarti dia jalan dari sini. Ketemu minus 6. Jalan lagi, ketemu minus 12. Tambah dari sini, ini kalau ada I2 berarti I2 kali 6 ditambah ada I1 kali 12 sama dengan 0. Berarti ini ada min 18 ditambah 6 I2 ditambah 12 I1 sama dengan 0. Berarti 6 I2 ditambah 12 I1 sama dengan 18. Ini persamaan yang kedua. Ini kalau sederhanakan juga bisa. Jadinya kalau sama-sama dibagi 6, hasilnya adalah I1 kali I2 ditambah 2 I1 sama dengan 3. Ini persamaannya. Kita lihat loop yang kedua. Loop yang kedua dari sini dia jalan ketemu minus 15. Sana ketemu minus 6. Mau dibalik nggak apa-apa. Jadi ada 6 I3, ini kan 6 karena di sini ada 3 berarti 6 I3. Ini I3-nya, kemudian ada 6 I2 sama dengan 0. Berarti 6 I3 6 I2 sama dengan minus 21 pindah 2 jadi 21. Kalau sama-sama dibagi 3, 2 I3 2 I2 7. Ini sama 3. Nah, di sini ada variabel yang sama, yaitu I2 sama I2. Berarti kita kalau mau mencari nilai I2, kita harus menghilangkan salah satunya. Kita memilih I1. Misalnya, ini kan ada I3. Berarti I3 kita substitusi dengan nilai dari persamaan pertama. Ini kan berarti nilainya kalau kita masukkan I3
persamaan pertama jadinya I3 sama dengan I2 dikurangi I1. Kita masukkan ke sini, jadinya 2 I2 dikurangi I1 ditambah 2 I2 sama dengan 7. Masukkan 2 I2 I2 I1 ditambah 2 I2 sama dengan 7. I2 ketemu 2 berarti ada 4 I2 min 2 I1 sama dengan 7. Nih, berarti persamaan ini 4. Persamaan 4 ini kita eliminasi 2 dan 4, persamaan 2 dan persamaan 4. Jadinya I2 ditambah 2 I1 sama dengan 3, ada 4 I2 min 2 I1 sama dengan 7. Ini ada 22, kita mau mencari nilainya I2, berarti pas, tinggal jumlahkan, berarti ada 5 I2, ini jadinya 0 sama dengan 10. I2 berarti dia adalah 2 ampere. Sudah ketemu nilai I2 nya, kita mencari P pada R2. Saya tulis di sini P2, berarti I kuadrat kali R 2. Ini I2 juga. I2 nya adalah 2 kuadrat, R nya adalah 6. Berarti jawabannya adalah 4 kali 6, 24 watt. Di pembahasannya rangkaian loop 1 dan loop 2 seperti yang barusan kita bahas ini, silakan nanti dicek lagi, dipelajari lagi. Jika masih belum bisa bertanya, silakan bertanya. Terus kemudian bisa memberikan komentar di komen maupun di psikologi di kelasnya masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.